Pemirsa, balik lagi di Pet TV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring, masih barengan sama Irma di sini. Pemirsa, berawal dari keprihatinan terhadap aktivitas anak-anak zaman sekarang yang lebih fokus terhadap gadget, muncullah sebuah ide luar biasa, yakni membuat satu komunitas begitu ya untuk anak-anak khususnya yang dinamakan dengan Kapten Kecil. Menarik banget ya, kenapa kemudian kalau kita kenal dia yang namanya Kapten pasti sudah usia dewasa begitu ya. Tapi ini sejak kecil kemudian juga sudah dinamakan kapten. Sebenarnya ada tujuan apa ketika anak-anak kecil ini dipanggil kapten semula dari usia-usia muda seperti ini? Silakan Mas Ibrahim. Oke, jadi kenapa kita buat dengan nama kapten kecil ya? Jadi salah satu tujuannya adalah kita itu untuk meningkatkan kepercayaan diri anak gitu. Jadi dari berbagai macam latar belakang anak, itu salah satu yang perlu kita tingkatkan adalah masalah kepercayaan dirinya. Betul. Jadi kenapa kita sebut mereka sebagai kapten kecil, makanya kita panggil ketika mereka latihan tuh kapten A, kapten B gitu. Agar ada merasa kepercayaan diri di diri mereka, bahwa mereka tuh udah menjadi seseorang yang diakuin gitu. Jadi makanya kita sebut dengan kapten gitu. Baik. Jadi ada tuh timbul rasa tanggung jawab gitu ya sejak dari anak-anak gitu ya ketika menjadi seorang kapten, mereka adalah seorang leader gitu kan. Mereka terakui keberadaannya begitu ya Mas Ibrahim ya? Iya, karena kan juga di usia kapten kecil itu sendiri memang masa-masa anak di usia untuk individualis sebenarnya. Masa-masa anak individualis yang memang sebenarnya belum bisa berbagi atau bergaul, tapi dengan sebutan kapten itu sendiri, mereka ada rasa tanggung jawab untuk bisa mulai bersosialisasi dan mulai percaya diri dengan dirinya gitu. Oke, tapi sebenarnya itu berarti dari usia berapa nih sudah mulai bisa ikut kegiatan di Kapten Kecil, Mas Ibrahim? Oke, untuk kapten kita sendiri kita usianya itu under 7 tahun ya, di bawah 7 tahun. Jadi dari mulai 3 tahun sampai di bawah 7 tahun. Jadi kenapa kita ambil segmen itu, karena itu masa-masa emasnya anak untuk bisa membentuk motorik dan kognitifnya juga gitu. Jadi karena kita bukan khusus untuk bermain sepak bola, jadi memang banyak orang tua mengira itu kita tuh SSB, sekolah sepak bola gitu. Tapi sebenarnya jadi sebenarnya kita itu sebuah kegiatan motorik yang kita kemas dalam permainan sepak bola. Jadi untuk di bawah 7 tahun itu sebenarnya belum siap untuk menseriusi permainan sepak bola. Jadi sepak bola di kita hanya sebuah pengenalan. Jadi kalau untuk serius biasanya 7 tahun ke atas kita sarankan untuk masuk ke SSB gitu dari kita. Gitu. Jadi untuk usia 7 tahun, 3 tahun sampai 7 tahun. 3 sampai 7 tahun. Sebenarnya ini adalah usia-usia emas begitu ya, kalau menurut di Kapten Kecil ya. Usia-usia emas yang harus kemudian dikemas kegiatannya sehingga usia emas ini tidak berlalu atau tidak terabaikan begitu saja begitu ya Mas Ibrahim ya? Iya, betul. Oke, jadi ini buat para orang tua juga sebenarnya supaya kita jadi semakin tahu bahwa ketika anak-anak ini bisa disampaikan juga gitu ya, anak-anak mulai bisa belajar ini sejak dini, sejak usia masih muda sekali, walaupun meskipun tadi juga disampaikan juga oleh Mas Ibrahim, anak-anak di usia kapten kecil ya, ini rentang usia 3 sampai dengan 7 tahun sebenarnya belum ada apa ya, ini usia-usia individualis, belum ada kesadaran diri untuk berbagi, apalagi untuk bekerja sama gitu ya, tapi ini dilatih begitu ya Mas Ibrahim ya? Iya, betul banget. Oke, nah tadi kalau misalnya kenapa sepak bola udah dijawab di segmen awal pemirsa, bahwasanya memang ini terkumpul dari para orang tua muda khususnya yang memang sangat suka sekali melakukan olahraga sepak bola atau futsal begitu ya Mas Ibrahim ya. Kemudian dijadikanlah kegiatan olahraga yang disukai ini mulai dari orang tuanya sehingga dibuat satu program kegiatan sepak bola sebagai upaya membuat anak-anak tetap bergerak. Nah, tapi bicara sepak bola ini pemirsa juga pasti jadi pertanyaan. Apakah kemudian anak-anak kecil ini hanya anak kecil laki-laki saja yang bisa ikut kegiatan dari Kapten Kecil atau sebenarnya bisa diikuti oleh anak-anak perempuan juga? Nah, jadi untuk Kapten Kecil sendiri, kita semua member kita terima sih. Jadi untuk anak-anak perempuan dan laki-laki kita terima. Bahkan kebanyakan member kita yang perempuan itu lebih semangat dan lebih aktif gitu, lebih seneng gitu. Nggak tahu kenapa gitu, tapi mereka lebih seneng gitu kalau ketemu dengan Kapten Kecil gitu main. Oke.
Mungkin kalau misalkan di rumah biasa sudah ketemu teman-teman perempuannya juga, jadi sudah biasa gitu ya. Tapi kemudian bisa ada kesatuan di kegiatan Kapten Kecil sehingga mereka jadi lebih antusias mungkin. Iya, seperti itu kayaknya. Oke, nah perjalanan selama 4 tahun ini gitu ya untuk Kapten Kecil sendiri pastinya tidak lepas dari yang namanya hambatan kan. Nah, dan pertama kali mengenalkan tentunya mungkin udah ada juga nih beberapa komunitas-komunitas lain yang sudah berdiri lebih awal. Nah, apa sih kemudian yang membuat Kapten Kecil ini menjadi satu komunitas anak yang berbeda dibandingkan dengan yang lain-lainnya? Oke, pertama mungkin untuk sampai saat ini kenapa kita masih bisa bertahan dan membuat kita berbeda adalah kita nggak terlalu fokus dengan permainan bola itu sendiri. Jadi memang bola itu menjadi sebuah kemasan kita, tapi tujuan kita untuk pengenalan untuk motorik, sensori kognitif dan bonding dengan orang tua itu suatu hal yang penting juga di Kapten Kecil. Jadi ada seperti ada sebuah program orang tua itu harus menjadi coach atau menjadi pelatih di Kapten Kecil secara bergantian. Itu juga yang membuat kita beda gitu. Jadi nggak hanya coach dari Kapten Kecil sendiri, tapi orang tua harus menjadi coach juga di Kapten Kecil untuk memperkuat bonding anak, dan orang tua tuh tahu gimana sih sebenarnya ketika anak bermain apa sih yang mereka inginkan. Jadi nggak terlepas hanya pengajaran dari Kapten Kecil aja gitu. Itu mungkin salah satu yang membuat Kapten Kecil itu berbeda juga. Oke, jadi kegiatannya ini melibatkan orang tua juga secara langsung begitu ya? Iya. Oke, jadi Kapten Kecil sendiri ini bukan satu tempat atau wadah penitipan anak gitu ketika orang tua sibuk, tapi justru ingin menjadi wadah bagaimana anak-anak bisa bertemu orang tua dalam satu kegiatan yang fun gitu ya Mas Ibrahim ya? Iya, betul banget, betul. Jadi Oke. kita nggak bisa orang tua hanya mengantarkan anaknya aja. Jadi kita emang menekankan orang tua tuh datang terus terjun langsung ke lapangan gitu. Jadi ikut bersama kita untuk bermain bersama anaknya gitu. Kayak gitu. Oke. Nah ini biasanya melibatkan kedua orang tua atau salah satunya aja sih Mas Ibrahim? Bagusnya sih kedua orang tua ikut. Cuman terkadang memang ada kesibukan-kesibukan antara orang tua satu dengan yang lainnya. Akhirnya paling enggak minimal satu orang tua tuh bisa datang, bisa ikut bermain, berlatih bersama anaknya gitu. Oke, ini luar biasa sekali loh pemirsa, karena di era sekarang kita mungkin juga udah mulai bingung ya, apalagi yang harus saya lakukan bersama dengan anak-anak, apalagi di masa pandemi sekarang ini juga mungkin para orang tua sudah mulai, aduh ini kalau udah dari Senin sampai dengan Jumat anak-anak udah sekolah, pengen juga sebenarnya kasih waktu luang yang bermanfaat gitu ya untuk anak-anak, tapi bingung aktivitasnya apa lagi gitu ya. Mungkin kalau yang sudah terbiasa dengan aktivitas di Kapten Kecil, akhirnya masa pandemi ini tidak menjadi membosankan karena bisa kemudian berlatih lagi apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan di Kapten Kecil. Nah, kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi pemirsa, tapi tetap bersama kami ya di Food TV Show.